Mau jadi wanita sebagai anugerah mustahil tanpa ilmu, mustahil tanpa Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Begitu pula teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat 9 disebutkan lagi bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Mustahil engkau bisa hidup tanpa Al-Quran. Engkau tinggalkan Al-Quran dalam sehari, mustahil teman-teman sekalian. Ada yang bertanya, kok bisa sih Asiyah yang salihah bisa menikah dengan Fir'aun? Bukankah yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang buruk untuk yang buruk? Kok bisa sih? Bagaimana kisahnya? Kok Asiyah bisa menikah dengan Fir'aun, teman-teman semua? Kita kembali kepada kisah Asiyah terlebih dahulu. Fir'aun pada saat itu ditinggal mati oleh istri yang dicintainya. Beliau merasa kesepian dan beliau ingin menikah lagi dan jatuh cinta kepada Asiyah. Namun Asiyah tentu saja tidak menginginkan Fir'aun menjadi suaminya. Maka Fir'aun menculik orang tua dari Siti Asiyah dan kemudian disiksa oleh Fir'aun, dan Fir'aun berjanji akan membebaskan orang tuanya Asiyah kalau Asiyah ingin menikah dengan Fir'aun. Itu asal muasal kenapa akhirnya Asiyah menikah dengan Fir'aun, disebabkan orang tuanya dari Siti Asiyah ini disiksa oleh Fir'aun dan bisa dilepaskan kalau Asiyah menikah dengan Fir'aun. Itu singkatnya. Dan Fir'aun sangat mencintai Asiyah. Kalau tidak mencintai Asiyah, tidak mungkin Fir'aun mengizinkan bayi Musa untuk tinggal di istana mereka. Betul teman-teman semua? Jadi di sini kita bisa lihat Asiyah, masya Allah, seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang baik, seorang wanita yang luar biasa. Bahkan Fir'aun saja bertekuk lutut dengan Asiyah. Keinginannya Asiyah dipenuhi oleh Fir'aun. Saya sedang cerita tentang Asiyah, seorang wanita yang membawa anugerah luar biasa. Tanpa adanya Asiyah, tidak ada kisah Nabi Musa alaihissalam hidup di istananya Fir'aun. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Tanpa adanya Asiyah, tidak akan ada kisah Nabi Musa alaihissalam mengetahui seluk-beluk Fir'aun, seluk-beluk istana, dan berhasil mengalahkan Fir'aun suatu hari nanti. Jadi semua ada hikmahnya. Harus Asiyah yang menjadi istri Fir'aun agar kisah ini berlanjut dengan Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun. Kemudian singkatnya teman-teman semua, pada saat itu Siti Asiyah merawat Nabi Musa alaihissalam, dan Siti Asiyah mencari siapa yang bisa menyusui bayi Musa. Di seluruh penjuru dicari siapa ibu yang bisa menyusui Nabi Musa. Tidak ada seorang pun yang Nabi Musa mau menyusu kepadanya selain ibu kandungnya sendiri. Jadi bayi ini dikembalikan lagi kepada ibu kandungnya tanpa disadari oleh Siti Asiyah dan Fir'aun bahwa itu ibu kandungnya. Ibu kandungnya pada akhirnya bisa menyusui bayi Musa alaihissalam. Dan singkatnya pada akhirnya teman-teman semua, cerita ini berlanjut dengan Nabi Musa alaihissalam pada akhirnya bisa mengalahkan Fir'aun. Pada saat itu mereka sedang berduel, di mana Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Pada saat itu Fir'aun mengumpulkan seluruh penyihir-penyihir yang paling hebat di sebuah negeri itu, dan kemudian bertarung dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam membuktikan bahwa tongkatnya yang berubah menjadi ular bisa memakan ular-ular kecil yang dimiliki oleh para penyihir-penyihir, sehingga banyak orang beriman pada masa itu. Mereka melihat keajaiban di depan mata mereka, mereka melihat mukjizat di depan mata mereka, termasuk Siti Asiyah melihat begitu banyak keajaiban. Maka pada akhirnya Siti Asiyah pun betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan singkatnya akhir dari cerita ini adalah tentu saja Fir'aun tahu. Kemudian Fir'aun merasa sangat marah, dan Fir'aun memberikan pilihan kepada Asiyah, seorang wanita yang kuat, yang sabar, yang tegar, yang kokoh pada pendiriannya ini, tetap bersikeras bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun pun menyiksa Asiyah, dan Asiyah tersenyum ketika mendapatkan penyiksaan dari Fir'aun. Kenapa Asiyah tersenyum? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rumah di surga untuk Asiyah. Hal ini diceritakan dalam surah At-Tahrim ayat 11, di mana Siti Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Siti Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan penyiksaan yang begitu dahsyat, yang doanya diabadikan dalam surah At-Tahrim ayat 11. Kata Siti Asiyah adalah, ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga ya Allah, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Maka Fir'aun mengira Siti Asiyah setelah menjadi gila karena disiksa justru tersenyum, dan Allah SWT mencabut
nyawa dari Siti Asyah sebelum merasakan sakit yang dahsyat akibat penyiksaan dari Firaun. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini teman-teman semua? Keutamaan Siti Asyah yang sangat luar biasa. Wanita, kita bisa memilih mau menjadi anugerah atau mau menjadi fitnah. Mau menjadi anugerah seperti 4 penghulu wanita yang luar biasa, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Fatimah, dan Asyah binti Muzahim yang saya jelaskan pada hari ini. Wanita-wanita yang teguh dalam pendiriannya, wanita-wanita yang tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam hidupnya karena terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa keutamaan dari seorang Siti Asyah, teman-teman sekalian. Yang cerita ini teman-teman sudah tahu, tapi kita ingin lebih detail lagi untuk mengetahui siapa sosok beliau sebenarnya. Keutamaan Siti Asyah banyak teman-teman semua. Beliau doanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Tahrim ayat 11 tadi. Beliau kokoh dalam pendiriannya, beliau teguh dalam keyakinannya, dalam prinsipnya, walaupun hidup dalam lingkungan yang tidak kondusif untuk dia beragama, untuk beliau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam kehidupan kita begitu, teman-teman semua. Kadang-kadang kita ingin menuju kepada Allah tapi sulit. Sebagian dari kita lingkungan tidak mendukung, sebagian dari kita lingkungan tidak mendukung, keluarga tidak mendukung untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi kita lihat bagaimana Siti Asyah tetap berpegang teguh kepada prinsip yang diyakininya, terhadap keyakinannya, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada Allah rumah di surga. Dan Allah kabulkan itu. Siti Asyah, Masya Allah teman-teman semua, termasuk wanita yang sempurna. Dikatakan tadi 4 wanita penghulu surga, termasuk salah satunya adalah nama beliau. Beliau adalah termasuk wanita sempurna dan penduduk surga yang utama selain Siti Maryam, Siti Fatimah, dan Siti Khadijah. Beliau termasuk wanita yang mulia bagi seluruh alam, adalah Siti Asyah. Kemudian teman-teman semua, beliau mengajarkan kita teguh dan sabar dalam keimanan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar untuk menjadi orang salih, sabar untuk menjadi orang istiqamah itu tidak mudah. Siapa tiap hari baca Quran itu mudah? Enggak mudah. Perlu namanya kesabaran, betul nggak teman-teman semua? Kata siapa qiyamul lail mudah? Nggak mudah. Perlu namanya kesabaran untuk kita bisa berdiri, ruku, sujud dengan penuh kesabaran. Kata siapa ibadah-ibadah ngaji begini nggak perlu kesabaran? Kesabaran, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita ngantuk, kadang-kadang kita nggak istiqamah. Hari ini datang, minggu depan nggak datang, minggu depannya lagi nggak datang, terus datang lagi. Perlu kesabaran. Jadi sabar dalam ketaatan. Siti Asyah mengajarkan pada kita sabar dalam ketaatan. Ingat, sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menjalankan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Asyah mengajarkan pada kita sabar dalam ketaatan. Kata siapa jadi orang baik itu mudah, teman-teman semua. Kadang-kadang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ada was-was dari syaitan, dari golongan jin dan manusia, membisikkan kita untuk tidak berada di jalan. Iblis ketika diusir dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, mengatakan, aku goda manusia, thumma la'atinnahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Akan goda manusia, Allah, aku janji, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari seluruh. Kalau nggak dari cara yang ini, dari cara yang seluruh mereka, ya Allah. Syaitan akan berkata, aku berlepas darimu, aku hanya ngajak kok, kan engkau sendiri yang memutuskan mau mengikuti atau enggak, jadi jangan salahkan aku, kata syaitan. Syaitan hanya mengajak, keputusan ada di tanganmu sendiri, mau mengikuti jejak syaitan atau tidak. Tapi lihat Siti Asyah mengajarkan pada kita teguh dan sabar dalam keimanan. Makanya Rasulullah SAW setiap hari selalu berdoa doa istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Doa istiqamah terus menerus. Saking susahnya untuk menjadi orang-orang yang istiqamah, teman-teman semua. Kemudian kita lihat lagi, Siti Asyah adalah keutamaannya orang yang pertama kali beriman dari kalangan wanita di zamannya Firaun, termasuk yang pertama beriman. Dan beliau adalah ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini menjadi dorongan bagi kita, teman-teman sekalian, untuk menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan. Saya mau masuk kisah kehidupan kita yang sekarang, teman-teman semua. Jangan sampai
kita ketika sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman, nikmat Islam, kemudian menjadi tidak teguh, lari daripada Allah. Allah tidak tinggalkan kita, kita yang tinggalkan Allah. Tidak pernah tinggalkan kita, kita yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diberikan ujian silih berganti dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita katakan, mata nasrullah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Engkau lihat tidak ya Allah apa yang sedang menimpaku ya Allah? Kenapa engkau berbuat begini kepadaku ya Allah? Belum selesai satu masalah, dikasih lagi masalah berikutnya ya Allah. Engkau di mana ya Allah? Engkau lihat tidak apa yang terjadi kepadaku ya Allah? Siti Asiyah mengajarkan pada kita kehidupannya yang sulit tapi tetap teguh. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 186 kalau saya nggak salah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada aku ini di mana? Katakan aku ini dekat. Aku sangat-sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan hamba-hambaku ketika dia berdoa kepadaku, asalkan dia beriman kepadaku dan asalkan dia memenuhi perintahku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikan. Kalau ada yang tanya, Allah engkau di mana ya Allah? Aku sedih ya Allah, aku sakit ya Allah, aku susah ya Allah, engkau di mana ya Allah? Kata Allah, kalau ada yang tanya aku di mana, aku dekat, sangat dekat. Aku mau kemana-mana, kamu yang lari daripada aku tidak pernah lari daripadamu. Aku sangat dekat, aku mendengarkan semua rintihanmu, aku mendengarkan semua doa-doamu, asalkan engkau memenuhi perintahku, asalkan engkau beriman kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita, teman-teman semua. Kalau kita ingin menjadikan diri kita ini sebagai anugerah, tentu caranya adalah punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ingin diri kita menjadi fitnah, tentu syaratnya adalah memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama apa? Memiliki kedekatan kepada Allah, Allah akan selesaikan semua urusannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau ada seorang hamba yang mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah wajib, tentunya sunnah ini melengkapi atau menambal yang kurang-kurang dari wajib-wajib kita, maka Allah berikan penglihatan kita ini penglihatan Ta'ala. Allah jadikan lisannya ini lisan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan langkah kakinya langkah kaki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mengerjakan amalan sunnah setelah wajib, mengerjakan amalan-amalan sunnah. Jadi teman-teman semua, sekarang bagi kita periksa amalan-amalan kita. Apa yang sudah kita lakukan sejauh ini? Beberapa waktu yang lalu saya mau cerita sedikit tentang kisah hidup saya, ibu-ibu sekalian, supaya dekat dengan kisah keseharian. Seperti yang sebagian teman-teman tahu, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sebuah cerita yang luar biasa dalam kehidupan saya ketika haji kemarin ini, di mana ibu saya mengalami serangan jantung di kota Mekah setelah selesai melakukan ibadah haji. Beliau berhenti nafas selama 5 menit, tidak ada nafas, badannya sudah dingin, sedingin es. Ibu-ibu kalau pernah pegang jenazah dingin kan? Sedingin es dan warna kulit yang sudah pucat. Dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah 5 menit jarak dari hotel ke rumah sakit, karena rumah sakitnya ada di bawah hotel, alhamdulillah. Dan dilakukan CPR. Ketika dokter-dokter mengatakan kalau sudah CPR biasanya susah. Ibu tahu CPR yang ditekan-tekan dadanya? Biasanya kalau orang sudah tidak ada nafasnya kemudian CPR itu susah untuk kembali lagi. Ibu saya dadanya retak, Bu, karena kan ditekan-tekan luar biasa. Gak apa-apa dada retak asalkan nafas kembali lagi, kata dokter seperti itu. Kemudian akhirnya ibu saya 11 hari dirawat di rumah sakit dengan keadaan koma, dengan ventilator dan alat-alat yang sangat banyak. Dan saya katakan, sampai kapan seperti ini ya dokter? Dokter pun tidak bisa menjawab apa-apa. Beliau hanya mengatakan, ini kasus yang begitu berat, tapi kamu punya Masjidil Haram di depan sana, kamu punya Ka'bah, kamu punya Allah. Mereka memberitahu saya 3 hal, Bu. Dari semua ibadah-ibadah, para dokter-dokter itu yang ada di rumah sakit memberitahu saya 3 hal. Pertama, Quran. Jangan tinggalkan Quran. Ketika ibu saya di ICU, ibu saya terpejam, dan setiap kali saya baca Quran, beliau menangis, Bu, menetes air matanya. Ketika ibu saya sudah mulai sadar, di hari kesekian berada di ICU, dan beliau mulai berontak. Biasanya orang di ICU itu berontak, Bu. Makanya mereka diikat, kakinya diikat, tangannya diikat. Ketika badannya sudah bengkak-bengkak, mereka diikat biasanya karena berontak. Ketika setiap kali saya baca Quran, Quran asyifa, Quran menjadi penenang baginya. Akhirnya beliau tenang.
Kemudian para orang di rumah sakit mengatakan selain Quran, kedua adalah qiyamul lail. Jangan pernah meninggalkan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang berdoa, Allah akan kabulkan. Siapapun yang minta, Allah akan berikan. Siapapun yang minta ampun, Allah akan ampuni dia. Jadi jangan pernah tinggalkan di sepertiga malam terakhir. Bahkan kalaupun di malam hari kita ngantuk, kita terkaget-kaget, bangun, kan kadang-kadang kita kaget kan Bu? Tetap baca, tetap zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, rabbighfirli. Baca zikir, walaupun kaget bangun, ibu-ibu baca zikir, maka ibu-ibu nanti akan dilihat oleh Allah sebagai orang yang senantiasa mengingat Allah dan senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, rabbighfirli, dan zikir-zikir lainnya. Silakan untuk membaca zikir. Jangan kita dikagetkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah di malam hari tanpa zikir. Kadang-kadang udah dibangunin sama Allah tidur lagi, ya Bu. Dibangunin sama Allah tuh jam 2, jam setengah 3, tiba-tiba selimutnya ditarik lagi. Padahal Allah sudah kasih alarm bangun di sepertiga malam terakhir itu, ibu-ibu sekalian. Bahkan mungkin 5 menit sebelum sholat subuh, 2 rakaat sholat, nggak ada masalah. Yang penting kita menghidupkan malam. Jadi para perawat dan para dokter mengatakan bangun sholat malam, kemudian pergilah ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa itu pun ada adab-adabnya. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu ada adab-adabnya. Berdoa supaya doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada adab-adabnya. Apa adab-adab dari doa? Adab-adab dari doa tentu saja salah satunya adalah engkau puja-puji nama-nama baik Allah, engkau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau berdoa dengan suara yang lirih, berdoa dengan harapan dan yakin Allah akan mengabulkan doa-doamu. Kemudian tidak boleh berdoa dengan mengatakan ya Allah, andai engkau izinkan ya Allah. Gak ada yang bisa paksa Allah. Gak perlu kita mengatakan andai engkau berkenan ya Allah. Gak perlu, minta aja apa yang kita inginkan. Semua teman-teman, semua dokter mengatakan berat kondisinya. Semua mengatakan oke, ikhlas, oke, memang mungkin sudah terbaik, memang ibu sudah selesai haji, insya Allah haji yang mabrur. Siapkan mental, siapkan hati. Namun saya minta kepada Allah, ya Allah, ishfi anta syafi, ya Allah, sembuhkan ya Allah, engkau maha penyembuh ya Allah. Berdoa, saya tidak mengatakan ya Allah, andai engkau berkenan. Gak perlu kita pakai andai engkau berkenan, kalau engkau mau, gak perlu ya teman-teman semua. Gak perlu kita berdoa dengan kalimat-kalimat seperti itu, karena gak ada yang bisa paksa Allah. Kita minta apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jangan pernah berdoa dengan mengatakan aku sudah berdoa tapi engkau tidak kabulkan ya Allah. Itu kata Rasulullah doa orang yang terburu-buru dalam berdoa. Allah gak suka orang yang terburu-buru dalam berdoa. Berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah terjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Yang harusnya ibu saya melakukan operasi pembolongan leher karena sudah 11 hari pakai ventilator, gak mungkin dilanjutkan, harus dengan pembolongan leher atau tracheostomy. Tiba-tiba kalau Allah berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menghalau Allah Subhanahu wa taala. Ibu saya alhamdulillah hari ini saya sudah di rumah saya di Jakarta dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Dan semua orang mengatakan ini seperti mukjizat. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah berhenti nafasnya, sudah di CPR, ya, dadanya sudah ditekan-tekan, kembali lagi nafasnya itu ibu sekalian. Maka saya mau kasih tahu bahwa dari sekian banyak ibadah yang kita bisa lakukan. Namun ternyata Quran tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari usahakan dirimu terus bersama Quran, anak-anakmu, mbak-mbak yang ada di rumahmu, semua anggota keluarga di rumahmu, ada waktu bersama dengan Al-Quran. Selalu harus bersama dengan Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi wanita sebagai anugerah seperti judul kita, anugerah bagi keluarga kita, anugerah bagi anak-anak kita, anugerah bagi suami kita, kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu punya koneksi yang kuat dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang santai-santai saja tidak baca Quran dalam setiap harinya, ibu-ibu sekalian?
Ketika dia tinggalkan Quran, dia biasa saja. Coba kita renungkan betapa banyak, mana yang lebih banyak? Kita lihat handphone atau kita lihat Quran? Kita lihat sosial media, paling kita lihat Quran. Padahal Al-Quran itu, Masya Allah, Al-Quran itu teman-teman sekalian, dia petunjuk bagi kehidupan kita. Saya datang ke Masjid Al-Jihad ini, kalau nggak ada petunjuk jalan, nggak nyampe mungkin. Begitu pula dalam kehidupan kita, harus ada petunjuk dalam kehidupan kita. Mau jadi wanita sebagai anugerah untuk pasangan, untuk keluarga, untuk masyarakat, mustahil tanpa Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan di bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Gak mungkin, mustahil kita ini bisa selamat tanpa Al-Quran. Al-Quran pun tidak hanya sekedar dibaca, tapi Al-Quran juga ditadabur, dipahami artinya. Oleh karenanya umat Islam harus belajar bahasa Arab. Nasihat buat saya juga, kita sholat pakai bahasa Arab, kita doa pakai bahasa Arab, Al-Quran pakai bahasa Arab, bahasa syurga adalah bahasa Arab. Jadi setelah Quran atau berbarengan dengan Quran, ada dalam kehidupan kita 24 jam ini, dalam satu minggu ini, ada waktu yang diluangkan untuk Quran dan bahasa Arab. Karena untuk dekat dengan Quran, tidak hanya sekedar baca, tapi juga tadabbur, tapi juga dihafalkan, juga diajarkan, juga diamalkan. Itu 5 langkah kita dekat dengan Al-Quran. Jadi untuk teman-teman semua, ternyata PR kita ini banyak ya. Mau jadi wanita sebagai anugerah mustahil tanpa ilmu, mustahil tanpa Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Begitu pula teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat 9, disebutkan lagi bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Mustahil engkau bisa hidup tanpa Al-Quran. Engkau tinggalkan Al-Quran dalam sehari, mustahil teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Isra ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Dalam surah Al-Isra ayat 9 disebutkan, sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan amal salih bahwa mereka ada pahala yang besar. Al-Quran tidak hanya petunjuk, tapi dia asyifa, dia adalah obat bagi kita teman-teman semua. Obat untuk hati kita yang gundah gulana, obat untuk fisik kita yang sakit, obat untuk sihir, dari berbagai macam jenis sihir. Kadang-kadang ada orang dengki, ada orang hasad dengan kita, ada orang yang kirim-kirim sihir dengan kita, atau ada orang yang ain kepada kita, maka obatnya adalah dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 82 dikatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi, kalau tidak ingin menjadikan diri kita sebagai fitnah dunia, kalau ingin menjadikan diri kita sebagai anugerah, maka kita bisa mengikuti 4 wanita yang salihah tadi. Kita bisa mengikuti kehebatan, kesabaran, ketangguhan dari Siti Asia. Dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah meninggalkan qiyamul lail dalam kehidupan kita. Qiyamul lail dilakukan setiap hari, setiap saat. Bahkan teman-teman lagi haid sekalipun, teman-teman bangun walaupun hanya beberapa menit untuk sekadar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sekadar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berdoa. Doa adalah senjatanya umat Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bantu kita untuk tetap istiqamah sampai akhir insyaallah. Ada doa istiqamah yang lainnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengembalikan kita kepada kehidupan yang dulu yang penuh dengan dosa, kebodohan, kemaksiatan setelah Allah berikan petunjuk kepada kita insyaallah. Bisa teman-teman sekalian? Baik, alhamdulillah, sekian, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan mulai malam ini tidak ada lagi yang meninggalkan Al-Quran dalam setiap harinya, tidak ada lagi yang meninggalkan qiyamul lail. Insyaallah, walaupun cuma 5 menit, 10 menit, gak apa-apa. 10 menit sebelum adzan subuh gak apa-apa. Dapat 2 rakaat, alhamdulillah. Atau dapat zikir, alhamdulillah. Setelah itu salat qobliyah subuh, salat subuh, masya Allah. Tunggu syuruk, masya Allah. Teman-teman mendapatkan dunia dan seisinya, insya Allah. Dan juga senantiasa berdoa. Setiap perkataan kita ini penuh dengan doa-doa, insya Allah. Dengan begitu Allah jadikan kita wanita yang penuh dengan
kebaikan-kebaikan untuk sekitarnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman sekalian.